Hai guys, berhubung ini masih bulan Oktober, kita akan membahas lebih banyak sesuatu yang berhubungan dengan paranormal. Beberapa dari kalian juga merequest untuk menceritakan hal-hal mistis lebih banyak. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas sebuah kasus kematian yang dipercayai berhubungan dengan aktivitas paranormal. Inilah kisah kematian Elisa Lam. Welcome to Ruang Gelap. Kisah kematian Elisa Lam di salah satu hotel paling angker di Los Angeles adalah kisah yang menginspirasi banyak sekali film horor di Asia dan Hollywood. Elisa Lam adalah warga China yang bersekolah di University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Pada tahun 2013, untuk mengisi waktu liburan semesternya, Elisa memutuskan untuk pergi traveling solo mengelilingi West Coast Amerika, dari San Diego, Santa Cruz, dan akhirnya sampai ke Los Angeles. Di Los Angeles, Elisa menginap di Cecil Hotel dan tinggal di sebuah kamar sharing bersama beberapa tamu lainnya. Namun, pihak manajemen hotel menerima komplain dari salah satu tamu yang merasa tidak nyaman dengan Elisa, hingga akhirnya Elisa dipindahkan ke kamar sendirian. Keluarga Elisa yang kebingungan akhirnya menghubungi polisi Los Angeles, namun saat polisi mencari Elisa ke Cecil Hotel, Elisa juga tidak ditemukan. Keluarga Elisa di China sejak awal memang tidak menyetujui rencana solo traveling ini karena mereka berpikir hal ini berbahaya. Namun Elisa tetap kekeh ingin menjalankan rencana ini dan ia berjanji untuk setiap hari menghabari orang tuanya tentang keadaannya, agar orang tuanya tidak khawatir. Tapi pada tanggal 31 Januari, Elisa tidak mengirimi mereka kabar apapun. Dan seharusnya pada hari itu, Elisa check out dari hotel. Tapi pihak hotel juga tidak menemukan keberadaan Elisa. Dalam upaya pencarian Elisa yang dinyatakan hilang, polisi menyebarkan video CCTV terakhir yang menangkap sosok figur Elisa untuk meminta informasi dan bantuan dari masyarakat sekitar dan penghuni hotel untuk memberitahu informasi tentang Elisa. Video CCTV Elisa ini lalu segera viral karena memang benar-benar aneh. Terlihat Elisa masuk ke dalam lift menggunakan hoodie merah, lalu memencet banyak sekali tombol lantai. Ia lalu berdiri dan menatap pintu lift yang tidak kunjung menutup. Dan di sini Elisa mulai bertingkah aneh, seolah-olah ia mengobrol dengan sesuatu yang tidak kasat mata, dan anehnya pintu lift juga tidak menutup. Di video lainnya, Elisa terlihat masuk ke dalam lift lagi dan ia terlihat berusaha untuk bersembunyi dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Dan tiba-tiba ia mencekik dirinya sendiri hingga lemas. Nah, sayangnya meskipun polisi menyebarkan rekaman ini dan melakukan pencarian besar-besaran, Elisa tetap tidak ditemukan. Video ini segera viral, semua orang berusaha mencari Elisa, semua orang bertanya-tanya kenapa Elisa bertingkah sangat aneh di detik-detik sebelum ia menghilang. Sampai akhirnya 2 minggu kemudian, seorang residen di Hotel Cecil mengatakan bahwa kualitas air di bangunan ini sangat aneh sejak seminggu yang lalu. Jadi di luar negeri, air keran itu boleh langsung diminum, dan menurutnya sejak seminggu yang lalu, air keran ini rasanya aneh. Dan juga sekarang air berubah menjadi warna hitam dan sangat-sangat bau. Setelah menerima komplain ini, pihak manajemen mengirimkan seorang petugas untuk mengecek tangki air hotel yang ada di atap bangunan. Dan saat ia melihat ke dalam tangki air, ia menemukan sebuah tubuh mengapung di dalam salah satu tangki air yang kemudian didapati merupakan tubuh Elisa yang hilang. Masalahnya adalah bagaimana bisa Elisa berakhir di dalam tangki air ini? Apa yang sebenarnya terjadi pada Elisa? Dan sampai saat ini kita masih tidak memiliki jawabannya. Banyak orang yang percaya dan berspekulasi atas bukti CCTV yang ada bahwa kematian Elisa adalah sebuah kejadian paranormal. Di dalam CCTV ini kita melihat Elisa sangat ketakutan dan ia terlihat seperti berkomunikasi dengan makhluk lain. Orang-orang yang melihat cara dan gerak-gerik Elisa di dalam lift percaya bahwa Elisa yang terekam di dalam CCTV sedang melakukan sebuah permainan elevator ke dunia lain.
Permainan elevator ke dunia lain adalah sebuah permainan paranormal yang terkenal dari Korea Selatan. Hanya bisa dimainkan oleh satu pemain, dan pemain harus punya keberanian dan nyali besar untuk memainkan permainan ini karena konon bisa berujung pada kegilaan atau kematian. Elevator game wajib dilakukan di sebuah gedung yang tingginya lebih dari 10 lantai, dan untuk melakukan permainan ini hanya boleh ada pemain sendirian di dalam lift selama permainan ini berlangsung. Game dimulai saat pemain masuk dari lantai 1. Setelah itu, pemain diharap untuk pergi ke lantai 4. Jangan keluar saat di lantai 4 dan langsung tekan tombol ke lantai 2. Dari lantai 2, tekan tombol 6 dan tetap di lift. Dari lantai 6, kembali ke lantai 2. Setelah sampai, tetap di dalam lift, lalu pergi ke lantai 10. Dari lantai 10, pergi ke lantai 5. Konon, di lantai 5 akan ada sosok wanita yang masuk ke dalam lift dan jangan berbicara padanya. Setelah itu, kembali ke lantai 1. Jika permainan berhasil, lift akan membawa pemain ke lantai 10, dan saat keluar dari lift, pemain akan berada di dunia gaib, dunia lain. Namun, apabila pemain gagal menghindari wanita dari lantai 5, wanita yang merupakan sosok jadi-jadian ini akan membawa pemain untuk ikut dengannya, terjebak di dalam dunia lain. Nah, di dalam CCTV ini kita bisa melihat Elisa memang menekan banyak sekali tombol lift, tapi kita tidak tahu persis rekaman lengkap CCTV ini. Apakah Elisa benar-benar melakukan permainan ini atau tidak? Kita tidak bisa pastikan. Meskipun permainan elevator ini terdengar seperti palsu, beberapa orang sebenarnya nekat melakukan permainan ini demi membuktikan apakah ini adalah sesuatu yang benar atau hanyalah karangan biasa. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka mengalami hal-hal gaib saat mereka melakukan game elevator ini. Namun, lebih banyak orang yang gagal melakukannya karena biasanya ada pengunjung lain yang masuk ke dalam lift yang otomatis membuat game ini menjadi gagal. Meskipun begitu, apa yang terjadi pada Elisa Lam membuat orang percaya mungkin Elisa adalah salah satu dari sedikit orang yang berhasil melakukan permainan ini dan berakhir tidak baik. Nah, beberapa teori lain yang bisa menjelaskan bagaimana Elisa bisa berakhir di tangki air memang ada, namun teori-teori ini juga tidak sempurna. Letak tangki air yang ada di atas bangunan hanya bisa diakses oleh petugas yang memahami mekanisme rute ini. Apabila ada tamu lain yang masuk ke dalam rute ini atau mengakses atap bangunan, maka akan ada alarm yang otomatis aktif dan berbunyi di lantai 1 dan lantai 2. Jadi seharusnya kalau memang Elisa masuk ke tangki air ini sendiri, tentu saja alarm akan berbunyi. Untuk bisa sampai ke tangki air, petugas harus memanjat tangga yang sangat tinggi, dan sangat aneh apabila Elisa memang ingin bunuh diri hingga ia juga tetap memanjat tangga yang sangat tinggi ini. Nah, lebih lagi, tutup tangki air ini sangat-sangat berat dan juga seharusnya digembok. Yang memiliki kunci hanyalah sang petugas. Jadi, kenapa Elisa bisa membuka tangki yang berat ini adalah sebuah misteri lain. Dan bagaimana Elisa bisa membuka tangki yang seharusnya digembok juga adalah misteri yang masih tidak bisa dijawab. Beberapa orang mengatakan mungkin para petugas lalai, mungkin pada saat itu petugas lupa untuk menguncinya, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa Elisa memang dibunuh oleh salah satu petugas yang bekerja di hotel ini. Untuk menambah keanehan lagi, mulut tangki ini diameternya sangat kecil. Meskipun kita tidak pernah diberitahu exactly berapa besar diameter ini, tapi bisa dibilang cukup sulit untuk menjatuhkan diri sendiri ke dalam mulut tangki ini. Apalagi tangki air ini ditemukan tertutup. Jadi wajar apabila kematian Elisa ini meninggalkan banyak sekali misteri. Namun, beberapa orang percaya tingkah aneh Elisa di CCTV sebenarnya adalah karena Elisa memiliki gangguan kejiwaan. Jadi, Elisa memang memiliki gangguan bipolar. Bipolar ini merupakan gangguan emosional di mana seseorang mengalami perubahan mood yang ekstrim. Jadi, penderita memiliki episode manic dan episode
episode depressed. Saat penderita mengalami episode manic, ia percaya bahwa ia bisa melakukan apapun. Bahkan kadang-kadang penderita tidak bisa mengontrol diri mereka sendiri karena mereka merasa sangat bahagia. Beberapa penderita bahkan mengaku mereka merasa bisa melakukan apapun. Tapi saat mereka mengalami episode depresi, mereka sangat-sangat sedih hingga mereka berpikir untuk bunuh diri. Nah, orang-orang percaya tingkah laku Elisa di CCTV ini merupakan episode manic dan depresi Elisa. Jadi Elisa terlihat bergerak ke sana kemari itu karena ia sedang dalam episode manic di mana ia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, dan juga ada saat dia depresi dan memutuskan untuk bunuh diri. Personally, gue melihatnya sangat-sangat aneh. Namun dari semua teori-teori yang gue temukan dan baca, tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa elevator yang ia naiki berfungsi dengan sangat aneh dan kenapa Elisa bisa berakhir di atap bangunan. Tidak ada penjelasan yang bisa menjelaskan pertanyaan ini. Penyelidikan polisi juga terkesan ditutup-tutupi. Rekaman CCTV yang kita lihat katanya bukanlah rekaman yang full dan juga telah dipotong-potong dan digabungkan menjadi satu. Kita bahkan tidak bisa melihat tulisan jam, menit, dan detik yang terekam di CCTV karena entah kenapa seperti tertimpa dengan tulisan lain. Salah satu saksi juga mengatakan bahwa sebelum Elisa hilang, ia sempat melihat gadis ini masuk bersama dua laki-laki berpakaian hitam ke dalam lobi. Kasus Elisa adalah sebuah kematian yang sangat aneh dan hingga sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri. Satu teori lagi yang gua temukan dan meskipun terdengar gila dan far-fetched, menurut gua worth to mention. Beberapa blog dan artikel Reddit menyangkutkan kematian Elisa dengan sebuah organisasi besar yang bahkan disebut-sebut sebagai Illuminati. Meskipun menurut gue teori ini sedikit far-fetched, tapi worth to mention. Jadi, pada tahun 2009, ada sebuah lembaga yang mengeluarkan alat pendeteksi virus tuberkulosis yang diberi nama LAM ELISA. Sayangnya, alat ini tidak menghasilkan banyak keuntungan karena kasus tuberkulosis sangat sedikit ditemukan. Pada tahun 2013, beberapa minggu setelah mayat Elisa ditemukan, kasus tuberkulosis menjadi wabah besar di sekitar Cecil Hotel. Karena kemiripan nama Elisa Lam dan pendeteksi bernama Lam Elisa, orang-orang mulai berteori mungkin kesamaan nama ini bukanlah suatu kebetulan. Gimana guys? Gue penasaran, menurut kalian kematian Elisa Lam ini sebenarnya kenapa dan apakah mungkin memang Elisa memainkan game elevator? Kalau kalian tidak tahu, Hotel Cecil ini adalah salah satu hotel paling angker di Los Angeles. Bahkan beberapa pembunuh berantai sempat tinggal di sini seperti Richard Ramirez dan salah satu pembunuh berantai dari Austria. Disebut-sebut Black Dahlia sebelum meninggal juga pernah ditemukan sosoknya muncul di Cecil Hotel. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.